Saat membaca ulang cerita One Piece ketika kelompok topi jerami singgah di Lockton, saya menemukan satu fakta yang cukup menarik. Di chapter 98, seorang penjual ikan di kota kelahiran sang raja bajak laut itu menjual seekor ikan tuna aneh yang disebut dengan ikan tuna gajah. Menurut cerita dari sang penjual, ikan tuna gajah normalnya tidak akan bisa ditemukan di East Blue karena habitat aslinya hanya ada di South Blue. Sang penjual menduga ikan tersebut kelayapan sampai ke East Blue hingga akhirnya tertangkap oleh pancingnya. Dalam versi animenya bahkan dijelaskan dengan lebih detail. Karena Lockton dekat dengan Reverse Mountain, maka para nelayan di sana sering mendapatkan ikan-ikan yang seharusnya hanya hidup di luar East Blue. Nah, bagaimana ceritanya ikan dari South Blue bisa nyasar sampai ke East Blue? Jika dia berenang menyeberangi Grand Line, maka dia harus melewati dua lapisan Calm Belt, yang mana prosentase keberhasilannya akan nyaris mencapai 0% karena harus melintasi dua markas besar sarangnya para Sea King. Jika mendaki Reverse Mountain, mungkin si ikan memang akan bisa mencapai puncak dengan mengikuti aliran arusnya. Tapi begitu sampai di puncak, tubuhnya pasti akan langsung otomatis terlempar memasuki perairan Grand Line karena aliran pembuangannya hanya mengarah ke situ. Akan sangat sulit bagi seekor ikan untuk berenang melawan arus yang sangat kuat yang menanjak dari keempat lautan yang bahkan sampai menembus awan. Sehingga jika ada seekor ikan yang nekat berenang mendaki Reverse Mountain dari East Blue, South Blue, West Blue, atau North Blue, maka logikanya mereka semua otomatis akan berakhir di Grand Line. Seperti bagaimana ikan paus labun bisa berenang mengikuti kapalnya Brook dari West Blue hingga masuk ke Grand Line. Dengan begitu, All Blue yang diidam-idamkan oleh Sanji sebenarnya adalah lautan Grand Line itu sendiri. Tapi kan faktanya tidak. Di Grand Line, Sanji tetap tidak bisa menemukan ikan yang berasal dari berbagai lautan. Jadi saya yakin si tuna gajah itu tadi ngelayap dari South Blue sampai ke East Blue bukan dengan cara mendaki Reverse Mountain ataupun menyeberangi Grand Line, melainkan melalui jalur lain yang masih belum diketahui sampai saat ini, yang mana jalur ikan tersebut pastilah yang dikenal sebagai lautan mitos All Blue. Nah, Reverse Mountain itu kan titik awal dan akhir bagi perjalanan para bajak laut dalam mengarungi Grand Line. Jadi, jika memang All Blue yang Sanji cari-cari akan ditemukan di akhir petualangan kelompok topi jerami, maka saya pikir disitulah lokasi yang paling masuk akal di mana lautan legendaris itu berada. Saya curiga di bawah Reverse Mountain ada semacam celah yang sangat besar yang mirip-mirip seperti lokasi Fishman Island berada. Bedanya, Fishman Island yang lokasinya berada jauh di bawah Marijoa dihuni oleh para duyung dan manusia ikan. Sementara All Blue yang lokasinya berada jauh di bawah Reverse Mountain menjadi lokasi hangout bagi para ikan dari segala penjuru lautan. Masalahnya sekarang hanya para ikan saja yang tahu jalan untuk masuk ke sana. Bahkan duyung dan para manusia ikan pun belum ada yang tahu jalannya. Jadi bagaimana caranya All Blue akan bisa ditemukan? Karena Pulau Laftel disebut sebagai pulau terakhir di Grand Line, posisinya tentu sangat dekat dengan sisi belakang Reverse Mountain. Sehingga besar kemungkinannya ada koneksi tidak terduga antara Laftel, One Piece, dan All Blue. Masih sangat hangat di telinga kita teori tentang akan dihancurkannya salah satu sisi dinding Red Line di akhir cerita One Piece dengan menggunakan senjata kuno Pluton. Dan karena Madame Shiarly pernah mendapatkan penerawangan kalau suatu saat nanti Fishman Island akan hancur lebur di tangan seorang pria bertopi jerami, maka spekulasi yang kemudian berkembang adalah bagian Red Line yang akan dihancurkan merupakan yang tepat berada di atas Fishman Island. Apalagi faktanya, tepat di puncaknya bersemayam perumahan para Tenryubito, yaitu Marijoa, yang merupakan lokasi yang paling prospektif untuk dihancurkan. Tapi jika melihat peta pertempuran saat ini, yang mana perang besar para Yonko terjadi di dunia baru, sementara yang mengincar Marijoa hanyalah pasukan revolusi, maka saya lebih prefer kalau bagian Red Line yang bakalan hancur bukanlah yang di atas Fishman Island, tetapi yang di bawah Reverse Mountain. Sampai saat ini kita masih belum tahu apa yang ditemukan oleh Goldie Roger di Laftel dan apa itu sebenarnya One Piece. Namun karena posisinya dekat dengan Reverse Mountain, saya yakin Laftel dan Reverse Mountain saling memiliki keterkaitan. Bukan tidak mungkin jika Pulau Laftel berada tepat di bawah Reverse Mountain, bukan? Dan itulah yang membuat Goldie Roger dan seluruh krunya tertawa terbahak-bahak begitu mereka sampai di sana. Karena pulau terakhir yang mereka cari-cari ternyata posisinya hanya selangkah mundur dari titik awal petualangan mereka di lautan Grand Line. Menurut hasil penerawangan saya, di bawah Reverse Mountain terdapat pulau dan lautan terisolir seperti Fishman Island, namun posisinya tidak sampai 10.000 meter di bawah laut. Sehingga ikan-ikan dari semua lautan yang ada di dunia bisa hidup dan berhabitat di sana. Dengan artian,
perairan terisolir yang mengelilingi Pulau Laftel itulah yang disebut sebagai All Blue. Jadi ketika nanti kelompok topi jerami berhasil mengakhiri perjalanan mereka di Laftel, cita-cita Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut akan terwujud. Cita-cita Nico Robin untuk mengetahui kebenaran tentang sejarah abad kekosongan akan terwujud. Cita-cita Nami untuk menggambar peta dunia secara lengkap dan akurat juga terwujud. Dan cita-cita Sanji untuk menemukan lautan legendaris All Blue juga terwujud. Dan jika Reverse Mountain ternyata akan hancur atau hilang setelah One Piece ditemukan, maka Brook juga akan bisa bertemu kembali dengan Labun. Yang jadi masalah adalah jika Reverse Mountain hilang, keempat samudera memang bisa bertemu. Semua kapal akan bisa bebas berlayar antar kota antar provinsi. Tapi semua Sea King yang bersarang di Calm Belt juga akan bisa bebas keluyuran di wilayah tersebut, bukan? Saya rasa inilah pentingnya kekuatan Shirahoshi sebagai Poseidon. Saat embargo lautan dibuka nanti, Shirahoshi punya peran penting untuk mengatur dan mengarahkan barisan para Sea King agar tidak ikut nimbrung berenang dan mencari penghidupan di jalur yang baru dibuka tersebut. Makanya 25 tahunan yang lalu, meski sudah berhasil sampai di Laftel, Goldie Roger tidak berani mengklaim One Piece saat itu juga. Karena yang akan memberi komando atas para Sea King masih belum lahir. Karena ingat dengan percakapan para Sea King saat kapalnya berlayar menuju ke Fishman Island, yang mana konon katanya Poseidon akan lahir dalam 10 tahun ke depan dan kekuatannya baru akan bangkit 15 tahun kemudian, Roger memutuskan untuk mewariskan legasinya ke generasi setelahnya. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.